Assalamualaikum guys, balik lagi di channel YouTube aku Nina. Di tahun 2022 ini aku mau minta support kalian semua. Jangan lupa subscribe channel YouTube aku dan jangan lupa like kalau kalian suka video ini dan jangan lupa dislike kalau kalian gak suka sama video ini. Aku tunggu ya guys. Di video kali ini berbeda banget sama video aku yang sebelumnya, karena di video kali ini aku mau bahas soal finansial. Aku mau sharing dan juga belajar sama-sama sama kalian tentang cara mengatur keuangan. Sudah lama guys aku memikirkan sejak aku lulus sekolah, sudah berapa lama aku bekerja. Bahayanya kalau selama ini kita bekerja, kita nggak pernah tahu tuh penghasilannya keluarnya kemana, dibuat apa, udah jadi apa. Wow, itu bahaya banget ya guys. Ngomong di awal tahun ini, aku tuh punya resolusi, punya keinginan supaya di tahun ini aku tuh lebih bisa mengatur keuangan aku. Dan langkah pertama yang harus aku lakukan yaitu mencatat semua pengeluaran aku selama 1 bulan. Dan aku sudah bikin template untuk mencatat pengeluaranku selama 1 bulan. Karena aku anaknya suka banget pegang HP, jadi aku bikin templatenya itu bisa dimasukin ke HP dan bisa diupdate setiap hari. Template-nya aku sudah taruh linknya di deskripsi box. Jadi template yang aku maksud itu ya menggunakan Excel guys, tapi di sini aku tambahkan diagram jadi biar kita itu lebih mengerti dan mudah untuk membaca pengeluaran dan pemasukan kita. Untuk step pertamanya yaitu penghasilan di bulan Januari ini terdiri dari berbagai macam sumber. Di sini ada gaji istri, gaji suami, ada juga Shopee, mungkin dari kalian jualan di Shopee, ada juga YouTube. Sebagai content creator kita juga bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Ada juga endorse dan juga ada tambahan lainnya seperti dari bonus dan lain-lain sebagainya. Kemudian ini semua nantinya akan ditambah secara otomatis karena aku udah masukin rumusnya. Dan kemudian ini akan muncullah total. Total ini terdiri dari 3 macam, yaitu dari pemasukan, pengeluaran, dan tabungan. Jadi nanti itu ada diagramnya juga. Kita ini pemasukannya ada berapa, pengeluarannya ada berapa, tabungannya ada berapa. Jadi tujuan dari aku bikin Excel ini yang pertama yaitu untuk mencatat semua dari pengeluaran kita, pemasukan kita, tabungan kita, dan membacanya lebih mudah dengan menggunakan diagram. Dan di step kedua yaitu mencatat pengeluaran. Jadi ini tuh pencatat pengeluaran kita selama 1 bulan. Di sini ada 4 poin penting, yaitu dari makanan, kebutuhan, dan sosial serta tabungan. 4 poin ini menurut aku yang paling penting dan paling mudah untuk diklasifikasikan dari apa yang kalian keluarkan. Jadi di sini seperti makanan, jadi itu segala macam seperti kalian itu kalau belanja ada sayuran, kalian sarapan ataupun apapun yang kalian lakukan, yang kalian keluarkan untuk makan, itu kalian masukkan di template untuk makanan. Begitu juga jajan-jajan yang aku lakukan yang itu berupa makanan, itu semuanya aku masukkan juga di bagian menu makanan. Jadi ini benar-benar mencakup segala sesuatu yang menyangkut makanan ya guys. Dan untuk poin yang kedua yaitu kebutuhan. Segala sesuatu yang kalian keluarkan, kalian beli itu berupa selain makanan, itu aku masukkan di kebutuhan. Seperti membayar kos, BPJS, laundry, token listrik, aqua atau air mineral, dan pengharum ruangan, pulsa, segala macam yang berbentuk yang aku beli selain makanan, aku masukkan di kebutuhan. Dan untuk sosial ini mencakup dari segala macam bentuk pengeluaran yang kalian peruntukkan untuk sosial, baik itu memberi orang tua ataupun juga kalian memberikan ke panti asuhan, semuanya masuk di menu sosial. Dan yang terakhir yaitu tabungan. Jadi di tabungan ini kalian masukin semua segala sesuatu bentuk dari tabungan kalian. Sekarang banyak banget macam dari tabungan ataupun investasi, baik itu berupa secara online maupun kalian juga tabungan secara fisik. Semuanya dimasukkan di dalam menu tabungan. Dan di bagian akhir di sini tuh akan muncul total dari makanan, kebutuhan, sosial maupun juga tabungan. Dan di sini juga nantinya akan menjadikan persentase dari jumlah keseluruhan dari total makanan, kebutuhan, sosial maupun dari tabungan yang nantinya akan dibuat sebagai diagram. Sebagai contoh, ini aku mulai melakukan pengaplikasian. Ini aku masukkan input sayuran.
Dalam 1 minggu aku belanja untuk sayuran aku menghabiskan 30.000, dan juga ini untuk uang kosnya ini saya tulis sekitar 700.000, dan kemudian untuk sosialnya ini bisa juga biasanya ke Nurul Hayat kita tuliskan untuk berapa banyak sosialnya, dan juga ini sebagai tabungan bisa juga untuk menabung investasi di bibit. Jadi di sini itu cuma sebagai contoh aja kalian masukkan. Jadi setiap hari itu nantinya kalian tulis semua segala sesuatu yang kalian lakukan, yang kalian keluarkan, kalian tulis satu persatu di dalam tabel tersebut. Semuanya ditulis sesuaikan dengan kolom makanan, kebutuhan, sosial maupun dengan tabungan. Jadi yang paling penting menurut aku sebagai step awal kalau kita mau mengatur keuangan, kita catat dulu pengeluaran kita, pemasukan kita selama 1 bulan. Dan template ini tuh sangat membantu karena dia ini bisa diakses melalui HP, dan dia ini bisa diupdate setiap saat, setiap hari melalui HP juga. Jadi setiap aku beli sesuatu, aku langsung tulis juga untuk mengupdate pengeluaran aku. Begitu juga pemasukan aku, ketika aku dapat tambahan ataupun apa, langsung aku update di aplikasi ataupun di Excel ini di HP. Setelah itu semua, setelah kita masukkan input apa yang kita keluarkan berdasarkan kategori, kemudian di sini ada totalnya. Ini totalnya udah otomatis ya guys, karena aku udah menggunakan rumus, sehingga langsung keluar juga berdasarkan persentasenya berapa jumlah total makanan, kebutuhan sosial maupun tabungan yang kita keluarkan dari banyaknya keseluruhan dari pengeluaran kita. Dan di diagram ini kita bisa melihat ternyata total kebutuhanku secara diagram itu sudah menghabiskan 58% dari semua total pengeluaran aku. Sedangkan untuk total makan aku 13%, untuk total sosial aku 17%, dan untuk total tabungan aku 11%. Jadi di sini aku bisa maintain kira-kira pengeluaran apa yang paling besar yang aku keluarkan selama 1 bulan ini. Dan setelah kita mencatat semua dari pengeluaran kita, sekarang kita bandingkan dengan pemasukan atau penghasilan kita. Jadi di sini semua dari penghasilan yang telah tadi dicatat di awal itu akan dibandingkan dengan pengeluarannya. Sehingga akan muncul nantinya ada 3 poin dari total keseluruhan dari pengeluaran, pemasukan maupun dari tabungan. Jadi ini tuh secara rinci dari ini secara singkatnya dalam 1 bulan itu kita mengeluarkan berapa persen dari pemasukan dan berapa persen juga dari tabungan yang berhasil kita tabungkan. Dan di sini di diagram ini kita bisa melihat bahwa aku hanya menabung sejumlah 2,3% dari secara keseluruhan, sedangkan pengeluaran aku 18% dari total pemasukan aku. Dan nantinya ini hanya baru di awal bulan ya guys. Nantinya akan aku update sampai di bulan depan. Kita evaluasi bersama bagaimana hasil dari pencatatan pengeluaran aku dan pemasukan aku di bulan Januari. Demikian video aku, ini video pertama aku dan aku juga masih terus belajar soal ini. Aku minta saran kalian, jangan lupa tulis di kolom komentar apa aja sih kurangnya dari template yang aku buat. Bisa jadi masukan buat aku yang juga baru belajar soal finansial maupun mengatur keuangan. So sekian dulu video dari aku dan dadah, wassalamualaikum.